Yud, Shalom. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Sihl Cahyadi Pamungkas dari GKI Karawaci. Kita akan bersama merenungkan renungan yang diambil dari renungan Youth for Christ. Saat ini renungan kita akan didasari dari pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan kemudian pusat permenungan kita diambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Dan renungan ini diberikan judul Diciptakan dengan Tujuan, ditulis oleh Pendeta Hendrikus. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau menciptakan kami sebagai orang muda yang memiliki tujuan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar tentang apa arti tujuan itu. Tuhan, mampukan kami agar kami mengerti firman. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sobat muda, renungan diciptakan dengan tujuan saat ini dilandaskan pada satu ayat Efesus pasal 2 ayat 10 yang demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman muda, suatu hari saya melihat anak-anak sekolah minggu sedang bermain seusai ibadah di gereja. Tiba-tiba datanglah seorang anak yang usianya lebih muda dibandingkan yang lain dan membawa sebuah buku. Ia berlari dan memukul anak-anak lainnya dengan buku itu. Akhirnya saya menghentikannya. Lalu saya mengalihkan perhatian si anak agar ia mau membaca buku yang ia bawa. Rekan-rekan muda, dalam kehidupan ini setiap benda diciptakan dengan tujuan tertentu. Sebuah buku dibuat untuk dibaca. Namun kenyataannya buku tersebut bisa saja dipakai untuk hal yang lain, misalnya sebagai alat untuk memukul orang lain seperti kisah tadi. Dalam kehidupan orang Kristen, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus mengenai hidup orang Kristen itu harus seperti apa. Dan Rasul Paulus berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari sini jelas sekali Paulus mengingatkan bahwa kehidupan orang Kristen tidak dijalani dengan sembarangan. Sebaliknya, orang Kristen diciptakan untuk pekerjaan baik. Rekan muda, hari ini kita diajak untuk berefleksi tentang tujuan hidup kita. Apakah kita sudah menjalani hidup ini sesuai dengan tujuan kita diciptakan? Atau sebaliknya? Apakah kita justru melenceng dari tujuan kita diciptakan? Dan apabila kita menyadari diri kita sudah melenceng, kita juga harus sadar bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengalami pertobatan. Rekan muda, gunakanlah kesempatan tersebut untuk kembali pada tujuan hidup kita, yang mana kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik dengan terus tinggal di dalam ajaran Tuhan. Ada dua hal saat ini yang bisa menjadi bahan perenungan kita secara pribadi. Yang pertama, mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus? Mengapa mereka perlu diingatkan? Yang kedua, apakah dosa yang kita lakukan secara berulang-ulang? Kiranya renungan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan atau apa yang mau dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjadikan kami dengan tujuan yang baik. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki keberanian untuk tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Jika selama ini kami melakukan dosa kami yang berulang-ulang kali dan seakan kami tunduk pada dosa itu, berikanlah kepada kami keberanian untuk mau meninggalkan dosa-dosa kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami serahkan renungan kami serahkan hidup kami. Amin.
Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.